buat Amin Rais, Egy Sujana, yang kemarin pada kongres buat ngelengserin Jokowi lagi. Gue tunggu lu di Jakarta, ya. Gak usah lu bawa rombongan, takut lu. Fight aja kita satu lawan satu. Gue Oh, gak ada fight. takut-takutnya sama bangsat-bangsat negara kayak model kayak lu. Bajingan-bajingan negara model kayak lu gak takut lu. Ya, selagi gue bener, ya, selagi yang lu tuntut itu nggak jelas, ngablu, gue bakalan lawan. Gue tunggu di Jakarta. Kibarkan bendera perang Amin Rais ajak umat lanserkan Jokowi. Mantan Ketua MPR kembali. Bapak Amin Rais bersama para kelompoknya mengatakan akan melengsarkan Presiden Jokowi. Mereka berkata Bapak Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal 20 Oktober, maka tanggal 20 Oktober nanti Jokowi lengser. Mereka mengatakan seperti itu, menggunakan jurus people power yang dari dulu nggak ada hasilnya. Mana buktinya? Saya cuma mau minta kepada Pak Amin Rais, buktikan. Jika bisa, alhamdulillah. Jika tidak bisa, lebih alhamdulillah dari saya untuk Bapak. Pak Amin Rais, sudahlah Pak. Bapak selalu berpidato membawa-bawa agama, mengatasnamakan agama, selalu agama, dalil ayat. Kitabnya bukan cuman kitab Al-Quran doang, tapi Taurat, Injil juga Bapak sebut, Bapak bawa. Bapak bawa kitab, bawa agama, Bapak bawa itu. Sekarang saya gini aja Pak ya, nggak usah banyak-banyak ngomong sebenarnya. Saya juga sebenarnya capek ngurusin Bapak yang dari dulu berusaha melengsarkan Pak Jokowi sampai sekarang nggak pernah terjadi. Bapak Amin Rais, Bapak selalu membawa mengatasnamakan agama gitu. Sekarang lebih baik balikan ke diri Bapak agama itu, sampaikan ke hati Bapak. Oh ya, saya ini sudah tua, saya ini seharusnya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ikut andil, ikut campur dalam politik gitu loh Pak ya. Saya cuma pesan itu aja Pak. Coba lunakkan hati kembali. Ingat bahwasanya orang itu ketika umur 40 tahun ke atas, ya 40 tahun ke atas, kalau dia belum juga bertobat, belum irji' ilallah, itu bahaya Pak, bahaya banget. Nah makanya sekali lagi saya pesan, ingat usia, ingat umur, udah Bapak fokus aja dengan ibadah Bapak. Jangan membawa ayat, membawa dalil demi kepentingan politik Bapak gitu. Bapak sudah usianya sudah Masya Allah gitu. Jadi Bapak lebih baik fokus dengan ibadah. Terima kasih Pak Amin Rais. Salam sehat, salam sejahtera, salam waras, salam NKRI, merdeka. Assalamualaikum. Surya Paloh, please fight back. Sugeng enjing Mbah Kakung. Ngatos-atos lho nggih. Bocone tek aja sampe salah. Engko sanu kleru leh boco tek, kur dibuline, engko sanu stroke. Eman-eman tok lek stroke. Nggih, Mbah. Ngatos-ngatos asale boco. Engko samarku lek kesleo ilate. Lek kesleo ilate kan salah ngomong. Engko sanu dibuli wong kaget terus stroke. Kan ra iso mangan nasi padang neh, sambal pecel, sambal bawang, iwak asin. Ngerti? Empun. Ora usah cici. Engko mandak salah tek. Sebab jenengan pun sepuh. Paham pora weki? Semakin bertambahnya usia, biasanya kita akan semakin dewasa. Dan semakin bertambah tua, biasanya kita akan menjadi lebih arif dan bijaksana. Dan selalu berharap untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi sesama. Bukan malah sebaliknya. Ya, menjadi dewasa, arif dan bijaksana memang tidak ditentukan oleh usia.
Dan kita lihat bagaimana Gibran telah membuktikannya. Ada sesuatu yang sangat mengganggu buat saya. Mungkin juga Bah, kalau mengganggu buat Anda itu sudah pasti. Apapun mengganggu buat Anda. Anda selalu kalah dalam segala medan pertempuran. Anda nggak pernah dapat panggung, nggak pernah dapat kepercayaan. Udahlah, percaya kata Gus Dur. Anda akan menjadi gelandangan politik. Ngomong cucu aja di rumah sambil makan, oke? Oke, Mbah. banyak masukan yang saling mengisi, saling berkuat. Halo Mbah Amin, sehat ya? Ingat Mbah Amin Rais yang selalu kontroversi. Udah tua Pak, kalau kami orang Pontianak bilang, jadi dah, kau tuh udah tua dah. Udah bau tanah, kulit dah kendo, mata dah kabo, tak lama lagi masuk liang kubur. Banyak-banyak lah beramal. Apalah nak kau cari lagi? Buat kebaikan, amal ibadah untuk hari tuamu. Emang udah tua. Ingat-ingat Mbah Amin. Mungkin banyak orang tidak suka sama Mbah Amin. Ya, sehat terus ya. Ingat. Nah, saya perhatikan hiruk pikuk tentang Semangat pagi, salam sehat, salam waras. Bapak Amin Rais yang saya hormati. Bapak Amin, saya sebagai putra bangsa, saya sangat bangga memiliki presiden yang memperhatikan rakyatnya dari ujung ke ujung di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Semuanya diperhatikan Bapak Jokowi. Pembangunan yang merata, Pak. Bukan hanya di Jawa saja, sampai ke Papua sana. Merasakan pembangunan yang merata dan hanya di bawah pemimpinan Bapak Joko Widodo. Bukan hanya saya saja, mungkin seluruh rakyat Indonesia ini, terutama mereka yang memilih Bapak Jokowi sebagai presiden, mengakui akan kehebatan Bapak Jokowi. Bapak Amin, saya juga salah seorang putra bangsa yang sangat mengagumi Bapak dan menghargai Bapak. Bapak adalah sebagai seorang tokoh bangsa yang seharusnya dan semestinya memberikan edukasi, memberikan motivasi, memberikan ide-ide yang bagus untuk membuat negara yang kita cintai ini semakin maju dan meningkat hingga setara dengan dunia-dunia di luar sana. Tapi Bapak semakin memojokkan pemerintahan ini dengan menjelek-jelekan. Saya sebagai putra bangsa tidak setuju dengan itu. Namun, saya juga mempertanyakan sebagai putra bangsa. Bapak dulu pernah berjanji, apabila Pak Jokowi menang, maka Bapak akan melakukan satu nazar Bapak, yaitu Bapak akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, Pak. Apakah Bapak sudah melakukan nazar itu? Kalau belum, Pak, silakan lakukan dulu nazar Bapak itu. Kalau Bapak sudah melakukan itu, mungkin nanti saya akan percaya dengan omongan-omongan Bapak semua.
Terima kasih, salam sehat. Jadi azab yang tak terberikan para pendosa di zaman Firaun itu. Ceger. Selamat sore Bapak Amin Rais. Ya. Apakah kalau nazar Anda tidak tepati, itu juga tidak berdosa Bapak Amin Rais? Ya. Bapak Amin Rais punya nazar ya, mau jalan kaki engklek Jogja Jakarta, belum ditepati. Ya. Itu juga berdosa. Ya. Ayo Pak Amin Rais, semangat. Tepati Pak Amin Rais jalan kaki engklek. Ayo, tak temeni. Pokoknya saya temeni. Kalau sampai Pak Amin Rais mau melaksanakan nazarnya jalan kaki Jogja Jakarta sambil engklek, Candi Borobudur dan Prambanan mau saya angkat jadi satu, tak gabung jadi satu. Salam Moncong Putih, Derek Kiai Yenu. Muah. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut bukan makar. Halo, Dul, Mbah. Ojo bengak-bengok berisik. Berbeki wong turu. Kowe ngopo bengak-bengok stres. People power, people power, people power. People is opo? Oh, wong sagegem people power. Oh, paling ora wong separuh sa Indonesia people power. Oker wong loro people power. Ora usah bengak-bengok, napasmu pedhot mesake sedulurmu. Kurang kerjaan sampeyan. Gabung karo wong sebelah-sebelahmu, kuwi wong sakit hati, wong stres, wong ora kebagian, wong gagal akal, gagal nalar, gagal akhlak. Gak gelem nampa kenyataan, ora rasional. Kuwi lho kumpulane sampean wong ngono kuwi. Nek sampean terus kumpul ngomong ngono kuwi ya wis pastekno sampean wis dadi ora kalap. Asli. People power ya people power sing apik sing dikumpulno. People power sing wow, people power ora jelas kok people power. Mbah. Eling anak putumu. Ngenteni nang omah. Apa golek tukon permen. Aduh, Mbah. Ganti kanca sampean iki. Kancane dijolke kabeh aja kanca wong ngono-ngono kuwi. Ora becik kuwi. Asli to wis to. Kandhani kok. Tinggalno kuwi bolo-bolomu. Ya, tinggalno ya. Salam akal sehat, rasional, berakhlak, jangan sakit hati, jangan iri, jangan dengki. Ya. Piye? Oke. Salam Pak Jokowi. Salam Pak Ganjar Pranowo. Indonesia pasti akan tetap maju, tambah maju. Yo aman ya, cita-cita 2045 kecapai. Insyaallah. Pidato Jokowi di depan puluhan ribu relawannya. Ada yang ingat kata Gus Dur enggak? Apa kata Gus Dur tentang si Amin Rais, Ketua MPR? Ingat ya? Ayo, siapa yang ingat? Amin Rais adalah, ayo silakan tulis di kolom ya. Salam NKRI, harga mati. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Amin Rais. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI merdeka. Panjang umur selalu Pak Amin Rais. Bapak Amin Rais, Anda adalah seorang tokoh yang seharusnya Anda itu memberikan edukasi yang membangun, bukan edukasi yang ujung-ujungnya membuat belendung. Paham ya maksudnya ya? Oke, Bapak Amin Rais, Anda mengatakan, oh, Presiden Joko Widodo mula-mula memberikan harapan, tapi makin kesini makin mendung. Iya, mendung nih Pak, di tempat saya masih mendung nih, cuaca mendung. Cuaca mendung nih Pak, kebetulan makin mendung, maka harus dilengserkan. Atas dasar apa? Alasannya bagaimana? Anda memprovokasi masyarakat untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo, Bapak tahu, kemarin ketika datang di Tanah Lampung, di Provinsi Lampung, Presiden Jokowi hadir, masyarakat menyambut Pak. Masyarakat Lampung mencintai Presiden Joko Widodo. Dan masyarakat-masyarakat yang lain, ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi daerah-daerah yang lain, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Pulau Maluku, di Pulau Papua, di Pulau Bali, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Presiden Joko Widodo disambut meriah oleh masyarakat. Apakah Anda tidak melihat itu? Nah, kemudian ketika Anda bernarasi memprovokasi masyarakat untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo, maka secara tidak langsung Anda akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Amin Rais, Anda adalah seorang tokoh, seharusnya bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang membangun, contoh yang memberikan edukasi, supaya masyarakat ini nih tidak teradu domba, tidak terpecah belah. Tapi narasi-narasi Anda selalu memecah belah begitu. Presiden sendiri, pemimpin sendiri, harga diri bangsa selalu Anda usahakan untuk dijatuhkan dengan gaya people power, judulnya begitu. Bapak Amin Rais, dengan segala hormat, tapi nanti saya yakin nih, di bawah ada yang komen, jangan pakai Bapak gitu. Ya, saya masih muda, makanya saya pakai Bapak gitu ya, biar kelihatan lebih sopan sedikit. Bapak Amin Rais, saya mengingatkan kepada Anda, ingat usia sudah mulai tua, cobalah untuk tidak lagi memberikan provokasi buruk. Oke? Salam. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Kalau Halo Mbak Amin Rais, gimana kabarnya Mbak? Mana janjinya yang mau jalan kaki dari Jakarta ke Jogja bolak-balik, bila perlu sambil engklek? Lupa Pak sampean Mbak? Ya wajar kalau sampean lupa. Terai wis tuwek. Jantine lali paling. Mulane to, lek ngomong ya Mbak ya dipikir dhisik, ora sangger ngomong ngono wae. Ngomong syukur mengo, enggak dipikir. Beh, jan. Sampeyan wis tuwek, mbok ya sing ngati-ngati lek ngomong. Ora ngomong sembarangan. Kok iso sampean berjanji akan jalan kaki dari Jakarta ke Jogja bolak-balik bila perlu sambil engklek? Udah sampean itu loh, melaku kayak teko kamar turune sampean, arep kamar mandi kangelan kok. Apa arep mlaku teko Jakarta nih Jogja bolak-balik lah, malah jadi gawe malahan kok. Semaput sampean. Tenan. Beh, nek ngomong kok hati-hati lho makane iki. Coba ya. Wis tuwek magane, hati-hati lek ngomong ya. Tak maklumi saya wis. Dengan bapak-bapak TNI ya. Seperti sekarang ini kumat lagi ini orang dengan kelompoknya. Dulu beliau pernah janji kalau Pak Jokowi itu terpilih jadi presiden,
berjalan kaki dari Solo sampai ke Jakarta. Tapi ternyata enggak juga. Pak, sebagai orang tua, sebagusnya memberikan dan melakukan hal-hal yang mendinginkan bangsa ini dan mempersatukan anak bangsa. Bukan caranya seperti yang Bapak lakukan ini bersama kelompok Bapak. Bapak cinta tanah air ini, dan kita semua cinta tanah air ini. Tapi andai kata saja Bapak menggerakkan pendukung Bapak untuk turun di jalan raya dan melakukan people power, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bangsa ini. Karena apa? Kelompok pendukung Pak Jokowi itu sangat banyak, dan selama ini hanya menahan hati. Selama ini pendukung Pak Jokowi itu cinta NKRI, cinta perdamaian, cinta persatuan Republik Indonesia. Kami pendukung Pak Jokowi masih cerdas, tetapi saya yakin pasti ketika Bapak melakukan pergerakan Bapak dengan kelompok, mengajak kelompok Bapak untuk turun di jalan dan melakukan people power, maka pasti itu terjadi chaos. Semoga jangan terjadi, Pak. Dan karena itu, janganlah melakukan hal-hal. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke guys, saya kalau di posisi sebagai Amin Rais ya, andaikan saat ini saya adalah beliau nih ya, saya Pak Amin, maka saya akan merasa malu, sedih ya, sedih yang berlarut-larut, karena saya melihat di media sosial masyarakat Indonesia rata-rata tidak lagi menghargai saya ya. Itu yang akan saya rasakan kalau saya menjadi Pak Amin ya. Dan saya bingung ketika banyak hujatan yang dituai oleh Pak Amin tetapi tidak mengendorkan semangat beliau ya. Sampai dengan saat ini beliau masih memiliki semangat untuk menurunkan Presiden Jokowi ya. Dan sebagai orang tua guys ya, kita pasti merasa malu jika ada anak-anak muda yang mengajak duel, mengajak fight ya. Tadi saya dengarkan kata-kata ada anak muda yang mengajak Pak Amin untuk fight ya, untuk duel kalau misalnya datang ke Jakarta. Ini kan bagi saya sudah mengerikan, dan ya mau dibilang tidak beretitude, anak muda yang tidak beretika, anak muda yang tidak menghargai orang tua. Tetapi kalau kita melihat kembali perkataan Pak Amin, pergerakan beliau selama ini jelas mengundang kemarahan masyarakat ya. Dan bukan hanya orang tua saja, tetapi anak-anak muda generasi milenial juga merasakan kegeraman atau kemarahan ya. Alangkah baiknya Pak Amin jika berdiri sebagai oposisi, jadilah oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa harus Anda berjuang di luar rel dari itu, seakan-akan Anda ingin menurunkan presiden yang sah, yang dipilih oleh rakyat Indonesia, yang sudah sah secara undang-undang ya.
biarkanlah sebentar lagi Pak Jokowi akan selesai jabatannya ya. Tinggal beberapa bulan lagi kok ya. Dan itu tidak lama. Jadi sabar-sabar saja, menunggu saja. Silakan mendukung jagoan Anda ya. Sabar-sabar saja. Jangan saya lihat di akun media sosial dari Pak Amin ini, beliau sangat keras sekali untuk menyuarakan agar Pak Jokowi ini dilengsarkan atau diturunkan ya. Nah ini jelas bisa menimbulkan kegaduhan, pecah belah di antara kita sama anak bangsa. Itu suara-suara yang seperti ini ya. Sebagai orang tua kita mengharapkan kebijaksanaan yang merangkul, yang menyejukkan ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di episode berikut.